Halo, selamat datang teman-teman di channel Miss Pony Experience. Kali ini kita coba segmen baru yang saya namakan Melek Pajak. Kita akan berbagi tips di sini mengenai yang ada hubungannya dengan pajak terkait usaha. Kalau kali ini kita coba judulnya mungkin sekitar di UMKM harus lakukan ini biar gak kalah harga tapi bisa tetap ekspansi. Sebenarnya latar belakangnya itu mungkin teman-teman pernah ngerasa nih yang usaha, aduh kenapa ya pesaingku kok lebih murah harganya, padahal barang yang dijual sama tapi kenapa dia bisa lebih murah harganya jualnya. Kedua mungkin pernah ngerasa gini juga, ini aku heran gimana ya kok mau coba ikut lelang di instansi pemerintah ditolak, pas mungkin nawarin ke perusahaan swasta nggak diterima juga. Memang ada apa ya? Mungkin di video ini ada solusi buat itu. Oke, tonton terus ya. Melek pajak, melek pajak, melek pajak, melek pajak, melek pajak, melek pajak. Oke, mungkin alasan saya membuat video ini itu mungkin saya banyak melihat itu banyak UMKM, mungkin dari temen langsung atau saya juga akan pernah juga coba-coba usaha sendiri. Itu kita mungkin kadang di satu titik itu ngerasa kenapa kita kok kalah sama pesaing, dari sisi harganya kita kalah. Bahkan begini, paling ekstrimnya lah kita mungkin sama pesaing kita jualan barangnya persis, jualan yang sama, mungkin ngambilnya juga sama nih dari pabrikan, anggaplah dapat harga sama juga, ambil untung, coba kita samakan aja. Contoh dapat harga tadi sama-sama dapat harga 100, sama-sama ngambil untung 20, tapi kenapa dia kok bisa jual lebih murah gitu. Nah, disinilah akan kami bahas. Oke. Nah, terus ada lagi satu kondisi di mana kadang pelaku UMKM ini kita udah gencar nih, sudah punya customer individu, itu udah kayaknya udah pemasaran kayak gini, sudah gini, tapi kok kayaknya mentok. Kita pengen coba ekspansi ke customer perusahaan atau instansi pemerintah, tapi mungkin pas kita pengajuan, oh ini nggak memenuhi syarat, atau pas ke perusahaan, enggak, saya lebih milih yang kayak gini. Nah gitu, mungkin pernah mengalami kayak itu. Kalau nggak pernah pun kemungkinan akan ketemu hal seperti itu. Nah, dari kedua latar belakang tersebut, itu sebenarnya ada, mungkin ini jadi salah satu penyebabnya teman-teman, yaitu kalau kita ini kan karena kita kaitannya sama pajak ya, jadi ada salah satu faktor yang mungkin teman-teman belum tahu. Apa itu yaitu mengenai status pengusaha kena pajak atau kita singkat PKP gitu ya. Bagi teman-teman yang punya usaha UMKM tapi belum PKP, nah ini akan menemui kendala pas kita baik mau masuk ke instansi maupun kita ini mau menawarkan ke perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya gitu. Nah, apa sih PKP ini? Sebenarnya PKP ini nanti terkait dengan pajak pertambahan nilai atau kita singkatnya itu PPN. Nah, di PPN ini itu nanti berkaitan dengan dunia usaha. Nah, kaitannya apa? Itu nanti kenapa? Itu nanti bisa berpengaruh ke harga jual teman-teman gitu. Mungkin kita bahas dulu apa sih untungnya kalau kita jadi PKP. Pertama, mungkin untungnya ini teman-teman,
Pertama, kalau kita nanti jadi PKP, itu kita PPN kita itu kasarnya itu bukan kita yang nanggung. Nanti jadi kita keluar uang pas beli bayar PPN itu enggak jadi nanti memperbesar HPP kita atau biaya kita, tapi nanti itu bisa dianggap sebagai tabungan gitu loh. Itu yang membedakan antara usaha yang bukan PKP sama yang PKP. Otomatis kan kalau itu yang kasarnya kita yang nanggung, kita jualnya pasti bakal lebih tinggi gitu kan. Contoh tadi kita beli 100, PPN itu kan 10%, 10. Berarti kita kan bayarnya ke sana 110. Non PKP maupun PKP pasti nanti bayarnya sama 110. Tapi kalau orang yang non PKP yang 10 ini itu akan kita jadikan sebagai harga beli kita gitu kan. Akhirnya kalau kita mau ambil untung 20 ya kita jualnya 130. Berbeda dengan PKP. PKP itu dengan kondisi demikian itu dia bisa jual 100 plus 20. Yang 10 gimana? Yang 10 itu dia simpan dulu, nanti begitu dia jual dia kan narik juga PPN. Tadi berarti dia 120 plus PPN 10%-nya 12. Nah, dia dapat uang lagi 12 sehingga yang 10 ini nggak perlu jadi nggak perlu jadi tanggungan teman-teman gitu loh. Nah, jadi dari malah pas teman-teman jual, teman-teman bisa dapat uang lebih. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu malah gak masalah meskipun dia mengeluarkan uang lebih. Kan tadi kalau non PKP kita jualnya 130 ya. Nah, sedangkan yang di sini benar 132, tapi yang 12 itu perusahaan besar itu nggak masalah. Itu karena dia itu juga nabung, nggak hilang duit itu gitu loh. Padahal kita jualnya ibaratnya total yang dikeluarkan oleh customer kita lebih banyak uangnya sekitar 2 rupiah, tapi itu customer perusahaan itu bakal lebih milih yang 132. Kenapa? Karena yang 12 itu tabungan mereka. Jadi sebenarnya mereka beli ke teman-teman itu dengan harga 120 gitu. Kedua, tadi yaitu harga jual teman-teman bakal lebih murah. Kenapa? Karena ya kayak gitu tadi. Yang satunya kalau kita nggak PKP itu jadi penambah komponen biaya kita. Kalau kita jadi PKP itu jadi tabungan kita, jadi nggak perlu kita yang nanggung. Akhirnya kita bisa jual lebih rendah gitu. Nah, terus yang ketiga apa untungnya? Yaitu kita nanti dapat uang lebih. Loh, kok dapat uang lebih? Iya, kalau tadi kita jual 120, kita dapat uang PPN dari pembeli kita 12. Nah, kita kan dapatnya 12 ini kan nanti kita nyetornya akhir bulan berikutnya. Nah, sebelum kewajiban penyetoran ini jatuh tempo itu kalau bisa sebenarnya kita putar, tapi teman-teman awas, ini harus teman-teman tetap nanti setor pas jatuh tempo. Kalau enggak nanti teman-teman resikonya gede banget karena ini udah nyangkut ke pidana karena itu uang negara gitu. Tetapi sah-sah aja kalau itu mau teman-teman pakai, yang penting pas jatuh tempo hak negara harus teman-teman penuhi gitu. Kadang kan soalnya kan ada usaha yang dia siklus perputarannya cepat, nggak sampai sebulan, mungkin seminggu udah bisa beli kejual. Nah, itu kan lumayan gitu. Nah, tapi ya ingat ya, tapi harus disetor pas waktu jatuh tempo di akhir bulan berikutnya. Oke, yang keempat apa? Yang keempat yaitu teman-teman bisa nerbitin faktur pajak. Nah, inilah faktur pajak yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama swasta yang udah PKP. Nah, mereka itu lebih prefer, lebih milih itu bertransaksi dengan perusahaan ini atau perorangan atau perusahaan yang punya
status PKP dan bisa nerbitin faktur. Karena kenapa? Ya itu tadi, untuk mereka anggap uang lebih PPN-nya yang mereka bayarkan itu sebagai tabungan mereka gitu, itu mekanismenya melalui faktur pajak. Nah, gitu. Jadi, dan biasanya mereka itu terkait administrasi mereka itu lebih senang dan memilih supplier yang statusnya PKP, karena biasanya kan lebih jelas, perusahaannya lebih jelas menandakan itu. Karena pas kita pengajuan proses PKP itu pasti nanti kita di survei sama petugas pajak gitu kan. Jadi mereka lebih trusted gitu. Nah, hubungannya juga untuk ke transaksi kalau kita mau ekspansi ke instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah itu juga butuh faktur tadi. Selain itu mereka lebih merasa safe kalau bertransaksi dengan PKP, karena gitu, untuk yang tadi PPN-nya meskipun dipungut oleh bendahara pemerintah, tapi mereka perlu yang tadi itu faktur pajaknya itu. Nah, jadi banyak kan untungnya jadi PKP. Nah itu. Nah, terus gimana caranya kalau teman-teman pengen jadi PKP? Nah, caranya gampang. Yang penting teman-teman punya NPWP dulu. Saya yakinlah banyak teman-teman yang pasti sudah punya NPWP. Nah, kalau udah punya NPWP baru bisa ngajukan PKP gitu. Nanti untuk yang syaratnya gimana pengajuan ininya, nanti teman-teman bisa googling atau nanti saya sertakan link yang bisa dibaca-baca gitu ya. Banyak kok sudah. Selanjutnya gini. Apa itu udah cukup? Enggak. Itu udah membantu banget. Tapi aku ada juga tips tambahan yang mungkin malah ini lebih ultimate. Wah, gitu. Masih berhubungan dengan PKP. Jadi gini teman-teman. Teman-teman kan ini mungkin usaha udah jalan nih. Mungkin teman-teman udah punya NPWP, tapi mungkin sebagian belum PKP gitu kan. Nah, ada tips satu lagi yang bisa membantu banget dalam usaha teman-teman. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman bisa pencet tombol subscribe dan like dong. Oke, lanjut ya kalau gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, tipsnya apa sih? Nah, tipsnya selain jadi PKP tadi, kalau menurut pengalaman saya itu teman-teman bisa ibarat usaha itu dengan dua entitas. Jadi kalau teman-teman selama ini itu usaha menggunakan status orang pribadi atau diri teman-teman sendiri, nah sekarang coba teman-teman buat perusahaan juga gitu, dalam bentuk CV atau PT, tapi lebih baik PT. Kenapa? Karena PT itu lebih memudahkan teman-teman, karena tanggung jawab teman-teman nanti sebatas setoran modal ke PT tersebut. Itu. Kenapa kok berdua? Karena begini, kadang di dunia usaha itu kan customer itu nggak semuanya butuh faktur pajak, nggak semuanya membutuhkan status teman-teman sebagai PKP. Nah, jadi teman-teman harus, kalau menurut saya, saran saya, teman-teman pilih. Nah, selama ini yang customer teman-teman dapetin mungkin yang nggak butuh faktur pajak, tetap aja bertransaksi dengan orang pribadi, dengan teman-teman sebagai orang pribadi. Nah, untuk tujuan tadi teman-teman mau ekspansi ke instansi pemerintah atau ke perusahaan swasta atau BUMN, itu teman-teman pakai PT-nya tadi. Nah, gitu. Itu
itu akan lebih baik gitu loh. Manajemennya nanti harusnya sendiri-sendiri, baik nanti teman-teman beli atau nanti jual itu harus nanti dipisahkan, tapi itu akan lebih oke gitu loh. Dari harga lebih bersaing, mungkin dari faktor trust itu untuk PT plus PKP itu lebih oke juga gitu. Itu oke, apalagi ya kira-kira ya. Oke, mungkin itu sih teman-teman. Jadi kesimpulannya, PKP yang mungkin selama ini orang nganggep wah PKP itu malah bisa jadi fasilitas yang bantu teman-teman agar bisa usaha dengan harga yang lebih bersaing gitu. Karena ya tadi PPN itu nggak bakal jadi tanggungan teman-teman, tapi malah jadi tabungan gitu. Kedua, status PKP itu menambah trust teman-teman untuk ke perusahaan swasta atau BUMN. Bagi instansi pemungut itu malah merupakan syarat mutlak untuk ikut mungkin. Oke teman-teman, itu di segmen kali ini semoga banyak membantu usaha teman-teman khususnya UMKM untuk berkembang, apalagi di situasi seperti ini. Semoga tips itu minimal bisa membuat teman-teman melakukan usaha dengan harga yang lebih bersaing. Saya doakan usahanya lancar. Kalau teman-teman ada mungkin saran, kritik atau komen atau mungkin tambahan, bisa komen di bawah, nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih telah mampir di channel Pony Experience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, comment, like, subscribe, comment, like, subscribe, comment, like, subscribe, comment, like.